Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Ketuk 1 dan yang saya hormati para Dewan Guru SDN Ketuk 1 yang hadir pada kali ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat berserah salam semoga tercurah limpahkan kepada pimpinan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baiklah, di sini saya sebagai moderator yang akan memandu acara pada hari ini. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang penindasan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Serang yang akan disampaikan oleh Ibu Mulyana. Kepada yang dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Ketuk 1 dan yang saya hormati Dewan Guru SDN Ketuk 1. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas waktu luang yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu bisa berkenan hadir meskipun dalam kondisi pada saat ini sebetulnya memang kita sedang berlibur ya. Sekali lagi terima kasih. Namun tidak mematahkan rasa semangat kita untuk mengikuti pengikhlasan pada hari ini. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini terlebih dahulu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan berarti saya bermaksud untuk menggurui atau misalnya ya, tapi ini adalah selain tugas dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Serang, juga saya ingin berbagi pengalaman terkait pembelajaran yang sudah saya dapatkan, yaitu di modul 1.4 yang menyebabkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Di sini nanti sedikit saya akan mengulas bagaimana itu budaya positif, apa saja yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu dalam modul 1.4 ini, konsep utama dalam budaya positif itu ada 7 ya. Yang satu yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, baik, diulang Pak. Ya, terima kasih. Satu, ya perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Nanti maaf ya Bapak Ibu Guru, kita sambil sharing, ini bermaksud bukan untuk saya paling tahu atau misalnya yang paling hafal segalanya, tapi kita sharing berbagi pengalaman. Nanti kita sambil tanya jawab, interaksi aja. Jika ada kekurangan
mohon dilengkapi, mohon dikoreksi ya. Nanti untuk file tenang ya Bapak Ibu Guru, nanti insya Allah saya buatkan filenya untuk dipelajari di selanjutnya. Nah, untuk yang poin pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini terkait dengan pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila kita sendiri. Kita yang harus mengikuti apa yang dibutuhkan oleh anak, apa yang diinginkan oleh anak tersebut gitu. Itu dan nanti pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian yaitu murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada berapa dimensi? Ada 6 ya. 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, kreatif ya. Memang kebetulan di sekolah kita baru pengenalan ya tahun ajaran baru ini yang diterapkan hanya di kelas 1 dan kelas 4 saja. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita bisa semua kelas mengikuti kurikulum baru ini. Yang selanjutnya Bapak Ibu, di sini disiplin positif. Nah, ini yang harus kita sama-sama gimana cara anak supaya bisa melakukan disiplin positif di sekolah, bukan hanya sekedar di sekolah, namun disiplin positif bisa diterapkan juga di rumah masing-masing. Ya. Disiplin positif merupakan di sini sebagai kontrol diri, ya, dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana. Nah, disiplin itu ada yang konsekuensi. Kalau konsekuensi sudah terencana, misalnya begini, kalau misalnya anak itu melanggar peraturan, salah satu misalnya peraturan yang sudah kita buat, maka anak itu mempunyai mendapatkan konsekuensinya tersebut gitu. Apa yang sudah disepakati oleh kita? Nah, sudah terencana dari awal atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Terkadang kita saja kan yang membuat, oh iya nanti ini kalau misalnya tidak mengerjakan PR, anak mendapatkan konsekuensi mendapat apa? Misalnya setelah pulang sekolah mengerjakan ulang PR tersebut, atau misalnya nanti dengan apa diberikan materi yang sebanyak-banyaknya lagi, mencatat materi yang banyak gitu ya, itu konsekuensi. Dan umumnya itu tidak melibatkan anak. Jadi dibentuk dan dibuat oleh guru atau pihak sekolah saja dan murid. Nah, murid hanya mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, dalam hal ini yang harus kita garis bawahi adalah di sini murid merasa tidak nyaman. Ya, hanya saja waktunya dalam jangka waktu pendek ya. Semua konsekuensi pasti ada konsekuensi yang membuat memang kita tidak nyaman, merasa tidak nyaman gitu. Sehingga itu akan mendapatkan dampak gitu kepada anak itu sendiri. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kita sering mengartikan disiplin itu anak-anak harus patuh terhadap aturan gitu ya. Tidak mempedulikan apakah anak tersebut merasa nyaman atau tidak gitu ya. Nah, terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak
yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan diri peserta dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini Bapak Ibu, bagaimana cara kita meyakinkan kepada anak-anak agar anak-anak itu memiliki motivasi dari dalam diri, gitu. Bukan motivasi dari luar. Sejauh ini yang kita alami, yang kita sudah rasakan bersama di sekolah kita, yaitu anak-anak bukan di sini saja ya, mungkin semuanya anak yang itu motivasinya itu dari luar. Jadi kayak seperti mendapat tekanan dari kita agar mereka itu disiplin mematuhi peraturan yang ada di sekolah, bukan atas kesadaran dari dalam diri, gitu. Nah, itu harus kita tumbuhkan, harus kita cari solusi bagaimana cara anak itu mempunyai motivasi dari dalam diri agar anak itu bisa melakukan disiplin positif tersebut dengan kontinu, dengan berkelanjutan, gitu, bukan atas dasar keterpaksaan. Dan selanjutnya, nah di sini ada kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kita sebagai manusia punya kebutuhan masing-masing ya. Dan pada intinya setiap apa yang dilakukan setiap manusia itu tentu mempunyai tujuan, betul tidak, Bapak Ibu? Betul ya, dia mempunyai tujuan, gitu. Yaitu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, tujuan kita itu apa yang harus kita inginkan. Nah, menurut Dr. William Glasser di sini dengan teorinya terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini kaitannya dengan biologis ya, kebutuhan bertahan untuk hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya di sini terkait dengan kesehatan, ya, rumah dan makanan. Kita butuh makanan, ya, karena makanan itu adalah sumber dari kehidupan kita. Nah, komponen psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman juga. Nah, kita di sini butuh merasa aman. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kita ada di sini itu ingin diakui, ya, anak-anak ada di kelas kita, ada di sekolah kita, mereka itu butuh pengakuan, butuh cinta, butuh kasih sayang, dan ingin diterima oleh kita, ya. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Siswa yang mempunyai kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, akrab dengan orang tuanya, biasanya belajar bila suka dengan gurunya, menganggap penting teman sebaya, dan suka belajar berkelompok. Nah, anak-anak anak-anak yang pernah saya temui, yang pernah saya alami itu di kelas, memang anak-anak itu suka menonjolkan perlakuan atau misalnya sikap yang di luar yang di luar kehendak kita, gitu. Mungkin mereka punya tujuan, gitu. Punya tujuan untuk apa sih, gitu. Sehingga kita harus mencari tahu anak ini butuhnya apa, gitu. Apakah ingin mendapatkan cinta, kasih sayang, apakah ingin mendapatkan penerimaan dari kita, gitu. Tapi terkadang sebelumnya memang saya juga sering begitu, jika anak ada yang berlaku atau bertingkah yang di luar itu dianggap yang tidak sesuai dengan aturan, suka sedikit emosi, ya, sedikit emosi yang sebetulnya itu memang setelah saya mempelajari modul ini itu sebetulnya harus kita carikan solusinya, harus kita cari solusinya, gitu. Ternyata anak itu lagi ingin mencari perhatian kita, gitu ya. Jadi untuk ke depan nanti kita bisa bersama-sama membahas ini lebih lanjut lagi. Nah, selanjutnya di sini kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan, ya, penguasaan. Seseorang itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan kebutuhan ini memperbuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil
jadi diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri yang mempunyai kebutuhan pengakuan yang tinggi, biasanya akan selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan, rapi, sistematis, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, di sini anak-anak terkadang jika dia merasa mampu, jika dia merasa saya bisa gitu, suka menunjukkan di antara teman-temannya ya ingin memperlihatkan bahwa saya bisa, saya mampu, saya yang paling hebat misalnya di kelas gitu ya. Nah, itu terkait penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Terus yang selanjutnya kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Anak-anak itu seharusnya kita bebaskan untuk bisa memilih apa keinginan mereka, apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran tersebut. Merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terlalu terpengaruh pada orang lain, suka hal yang baru dan menarik. Nah, di sini saya suka sering berbagi dengan bapak guru ya. Di kelas itu kita menemui anak-anak yang unik. Dia nggak mau membaca, misalnya ketika saat membaca, juga tidak mau menulis saat ada materi untuk mencatat. Pengen apa ya? Jadi mereka itu berarti kebutuhan dasarnya itu ingin memiliki kebebasan yang sebagai pilihan anak-anak itu sendiri. Gitu. Jadi seperti itu memang harus punya harus diarahkan dan harus kita carikan solusinya bagaimana anak itu supaya bisa tertarik, bisa kita bisa menarik pembelajaran di kelas. Gitu ya, tentunya membuat rasa aman dan nyaman dulu di kelas masing-masing. Nah, yang kebutuhan dasar berikutnya yaitu kebutuhan kesenangan. Nah, semua orang pasti berharap ingin merasa senang, Nah, bagaimana kita menciptakan suasana tersebut di kelas ketika pembelajaran kita berlangsung. Kebutuhan untuk merasa senang merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. Tidak sedikit yang kita temui anak-anak di kelas itu banyak yang bercanda, banyak yang bermain, banyak yang ya seperti itu melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut kita itu di luar aturan, tetapi sebetulnya mereka itu sedang mengekspresikan, sedang mencari kesenangannya sendiri gitu. Jadi kita harus bisa nanti menyikapinya seperti apa. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan di awal terkait motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya dari dalam diri. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Kita itu sebagai manusia, anak-anak juga itu mereka mempunyai motivasi perilaku masing-masing. Motivasi apa sih gitu dalam tindakan yang dia lakukan yang akan dia yang pertama yaitu motivasi perilaku manusia menurut dia dosen, yaitu ada pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini yang paling banyak yang anak-anak lakukan itu motivasinya itu di sini. Jadi hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman gitu. Apabila mereka melakukan disiplin positif itu, melakukan kebaikan itu dengan motivasinya, saya kalau misalnya melanggar peraturan, nanti saya akan dapat hukuman dari ibu bapak guru misalnya, sehingga anak itu berpikir bahwa motivasi itu tidak dari dalam diri.
Jadi seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahannya yang mungkin muncul dan terpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Selanjutnya, motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kadang anak-anak itu di kelas jika misalnya dia mendapatkan nilai bagus atau hasil kerjanya bagus, itu kita suka sedikit memberi reward ya kepada anak-anak dengan diiming-imingi apa gitu misalnya. Nah, di sini kita jangan terjebak dengan penghargaan tersebut, karena penghargaan tersebut bisa menjerumuskan anak-anak kepada hal yang negatif gitu. Jadi anak-anak termotivasinya itu misalnya saya harus mendapatkan nilai 100, nanti akan dapat imbalan dari guru, nanti akan dikasih hadiah misalnya. Jadi nanti untuk kedepannya anak-anak merasa ketergantungan gitu dengan satu orang tersebut. Nah, jadi seseorang itu berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di antara 1, 2, 3 menurut Bapak Ibu, motivasi mana sih yang paling positif, yang paling baik? Yang ketiga ya. Jadi di sini kata-katanya yang harus kita garis bawahi yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya gitu. Jadi motivasi inilah yang harus kita gali, yang harus kita bisa lakukan kepada anak-anak gitu, yang bisa kita diterapkan gitu ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Seperti misalnya begini, ada anak yang datang ke sekolah ya, kita sudah sepakat masuk 7.30 misalnya. Anak datang ke sekolah 7.30 itu karena ingin dipuji atau karena ingin takut dihukum gitu. Ada lagi anak yang memang benar-benar datang ke sekolah tepat waktu karena dia memang menghargai dirinya sendiri dan menghargai waktu tersebut, gitu, disiplin positif yaitu namanya ya. Jadi orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang diyakini dan dihargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Nah, ini motivasi yang disebut dengan dari dalam diri, motivasi internal ya. Jadi tanpa paksaan, tanpa mengharapkan apapun gitu. Kita juga sama ya, terkadang kita melakukan ini karena takut misalnya tidak mendapat nilai dari sekolah atau misalnya kita ingin dipuji sama teman-teman atau apa gitu. Tapi yang harus kita kuatkan di sini yaitu yang poin nomor 3 ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, selanjutnya di sini ada konsep disiplin ya dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang kedua di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi disiplin itu ada yang mengarah kepada kegagalan, ada yang disebut dengan identitas sukses. Nah, contohnya di sini yang termasuk ke dalam disiplin dengan identitas gagal itu hukuman. Nah, ya kita sering menerapkan hukuman kepada anak-anak, gitu, termasuk ya Bapak Ibu jauh sebelumnya yang saya anggap apa yang kita lakukan di kelas, apa yang selama proses pembelajaran itu sudah dalam kata baik ya, tapi namun setelah belajar ini sebetulnya kita masih perlu menggali potensi kemampuan kita dan mengembangkan kompetensi diri kita sebagai pendidik ya, karena di sini banyak hal-hal yang kita dapatkan, banyak ilmu-ilmu baru yang harus kita diterapkan gitu ya, untuk menciptakan nanti anak-anak kepada anak-anak yang berkarakter sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Nah, hukuman. Nah, dampak hukuman itu apa? Pertama, hukuman itu terkadang menyakitkan, terus tidak nyaman. Murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri.
Itu contohnya, ya. Contoh misalnya anak tidak mengerjakan PR, kasus tidak mengerjakan PR, jadi anak itu lebih baik berbohong, gitu. Ya, karena ditanya siapa hari ini tidak mengerjakan PR, anak banyak yang diam kan, banyak yang tidak mau jujur, gitu. Karena apa? Untuk menghindari kesalahan, menyembunyikan kesalahannya itu agar tidak mendapatkan hukuman. Jadi anak yang saat itu merasa takut, gitu, dan merasa terpaksa. Yang kedua, penghargaan. Nah, tadi yang disampaikan oleh saya di awal, penghargaan ini termasuk kepada konsep disiplin dengan identitas gagal, ya, karena penghargaan itu sebetulnya tidak efektif, merusak hubungan dan nanti menimbulkan rasa sifat iri, nah, mematikan kreativitas juga. Nah, menghukum dengan sistem ranking merampas hak menghargai dirinya. Nah, sedikit yang saya ketahui itu kenapa di rapor 13 dan IKM ini kita tidak ada kolom ranking ya Bapak Ibu ya, gitu. Jadi ini sebetulnya yang nanti mau saya maksudnya gali lagi alasannya kenapa, sebabnya apa. Mungkin salah satunya karena pada dasarnya anak-anak itu, semua anak-anak itu mempunyai kepribadian dan karakter masing-masing, kewujudannya masing-masing, gitu. Jadi punya kemampuan, jadi tidak menjudge maksudnya ini anak pintar, ini anak bodoh, itu tidak, tapi mempunyai keunikan ini mungkin si apa, sopan, si ramah, misalnya, terus ini pendiam, ini punya kreatif apa, gitu. Jadi masing-masing itu punya keunikan sendiri. Nah, sedangkan yang kedua yaitu konsep disiplin yang mengarah ke identitas sukses. Apa sih? Pertama, konsekuensi tadi, ya, konsekuensi yang sudah kita buat antara guru dengan anak, ya, ini maksudnya identitas sukses, ya, penguatannya jangka pendek. Jadi pada saat ketika itu saja, ketika anak melanggar atau misalnya tidak mematuhi peraturan tersebut, gitu ya, dalam jangka pendek. Terus konsekuensi ini perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kita terus mengontrol anak, gitu ya, secara berkelanjutan. Stimulus respon ada 3 kali, ya, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, itu konsekuensi. Nah, yang selanjutnya di sini ada restitusi. Nah, poin ini menurut saya adalah poin yang paling positif, yang paling baik Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Contohnya adalah nanti akan dibahas di materi selanjutnya ya. Di sini contohnya murid itu bertanggung jawab. Jadi restitusi ini mengarahkan kepada murid yang bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan restitusi ini, gitu ya, agar anak itu merasa bertanggung jawab. Akibat anak, jadi setiap anak pernah melakukan kesalahan, tetapi kita tidak 100% menyalahkan anak, gitu. Kita harus mencari tahu sebabnya apa, kenapa, ya, terus nanti bagaimana ke depannya, gitu, apa yang akan mereka lakukan, gitu, tindakan apa yang mereka nanti ke depannya harus diperbaiki, gitu. Nanti ini di sini direstitusi, ya, dan pada akhirnya jika kita menerapkan restitusi ini, anak-anak itu akan merasa diakui oleh gurunya, akan diarahkan kepada lebih menyadari kesalahannya lagi. Nah, di sini selanjutnya ada, di sini ada pengertian restitusi ini berkaitan dengan materi yang di atas tadi ya. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, apa sih pengertian restitusi? Tadi sudah dibahas ya di awal restitusi, tapi belum dijabarkan apa itu pengertian restitusi. Menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Ini atau win-win solution ya. Nah, itu jadi restitusi ini
merupakan proses menciptakan salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri restitusi yang pertama yaitu bukan menebus kesalahan, ya, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Nah, terkadang kita suka salah persepsi, ya, anak-anak itu melanggar peraturan malah terjerumus pada maksudnya diarahkan dia itu merasa bersalah, merasa tidak nyaman, tersakiti. Tapi di sini adalah kita untuk mengajarkan mereka dari kesalahan tersebut, gitu, untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Nah, memperbaiki hubungan misalnya jika anak itu tidak senang dengan gurunya, kita bisa memperbaiki hal tersebut dengan pendekatan restitusi ini. Terus yang ketiga yaitu bukan tawaran, ya, adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kembali lagi ke dirinya masing-masing, ya. Jadi kita tidak memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita. Menuntut melihat di dalam diri, lebih ke keyakinan diri. Terus yang selanjutnya kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Diri adalah restitusi diri adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita menerapkan restitusi itu tidak dengan tindakan, gitu, tapi lebih mengarah kepada karakter anak. Restitusi menguatkan, dan terakhir adalah restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemarin alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah menerapkan segitiga restitusi kepada anak-anak dalam 2 kasus, ya. Yang satu kasus terlambat datang ke sekolah, yang kedua kasus yang tidak mengerjakan PR. Memang ini contoh hanya dengan skrip, dengan skenario yang sudah dibuat, tapi ini sebagai contoh nanti bisa diambil di apa yang akan kita lakukan nanti ke depannya, ya. Nanti akan misalnya nanti akan ditanyakan dulunya. Yang selanjutnya, perbedaan kelompok kasus siswa sering tidak mengerjakan PR nih. Di sini Ibu ada kasus nih, ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Bagaimana kita menanggapinya? Ada dengan hukuman, ada dengan konsekuensi, ada dengan restitusi. Nah, mana yang akan Bapak Ibu pilih? Jika kita menggunakan hukuman, guru itu menghukum siswa tersebut, ya, misalnya dengan menghormat bendera selama 10 menit, ya, itu hukuman maksudnya. Atau guru marah dan murid menjadi takut. Kita sering dengan nada suara yang tinggi, yang keras itu kepada anak. Nah, itu termasuk dalam hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Contohnya di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, guru tegas dan siswa mengamati peraturan. Nah, di sini misalkan konsekuensi itu berarti anak-anak tidak mengerjakan PR pada hari itu yang harusnya dikumpulkan pada saat itu. Nah, konsekuensinya yang sudah anak ketahui, yang sudah kita buat sama-sama, itu berarti anak-anak harus mau mengerjakan PR itu ketika istirahat, gitu. Yang teman-teman yang lain istirahat, waktu bermain, waktu ini, jadi kalau yang melakukan pelanggaran atau peraturan kalau tidak mengerjakan PR, maka dia harus tinggal di kelas dan mengerjakan PR tersebut sampai selesai. Nah, yang ketiga dengan restitusi. Apa? Dengan restitusi yaitu, nah, pertama yang dilakukan guru adalah menanyakan keyakinan kelas atau dirinya, ya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kita menanyakan dulu kepada anak, kenapa bisa tidak mengerjakan PR? Gitu. Nanti anak mempunyai alasannya sendiri. Terus konsekuensinya apa sih? Itu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh mereka? Gitu. Nanti dalam kelas, alhamdulillah waktu awal pertama masuk anak-anak, memang saya ngobrol waktu itu saya memang namanya seperti dengan kesepakatan kelas, belum tahu keyakinan kelas ini. Ya alhamdulillah setelah mempelajari materi ini, jadi mirip kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu sebetulnya. Hanya saja peraturan yang dibuat menjadi keyakinan kelas, gitu. Kalau misalnya peraturan itu tidak boleh terlambat, misalnya ya, atau misalnya harus terhadap orang tua harus. Nah jadi itu kalau keyakinan kelas itu kalimatnya
dalam kelas gitu, hormat kepada orang tua gitu, seperti itu ya. Nah terus posisi kontrol guru nih, ini penting Bapak Ibu menurut saya ya. Kita nggak memposisikan diri kita itu sebagai apa ya, kita harus mempunyai kontrol. Tapi itu kadang di sini kita suka memposisikan diri kita itu rata-rata sebagai penghukum, terus sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, di sini contoh misalnya satu sebagai penghukum, kita itu posisi kontrolnya ada 5 ya, ada yang sebagai penghukum, ada yang membuat orang merasa bersalah, terus yang selanjutnya nanti satu-satu ya dibahas nih. Penghukum, nih, seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Tuh. Jadi kita menghukum itu tidak hanya sekedar fisik, tapi dengan verbal juga ya. Itu termasuk dalam hukuman. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata seperti ini, contoh dengan nada yang lebih keras, dengan nada yang tinggi. Nah, patuhi aturan saya atau awas nanti ya. Nah, seperti ngancam, gitu, seperti mengancam kepada anak-anak. Kamu selalu saja salah. Nah, seperti itu. Ya, jadi benar-benar anak itu dibuat merasa tidak nyaman dan tersakiti, dan sehingga akan berdampak kepada jangka waktu panjang. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keringan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Nah, kita di dalam kelas ketika anak-anak ribut, misalnya kita suka diam terlebih dahulu, diam tanpa suara. Nanti ketika misalnya sudah anak-anak menyadarinya, kita baru di situ mengeluarkan kata-kata. Misalnya di sini contoh kata-kata guru dalam posisi ini, misalnya Bapak sangat kecewa dengan kamu, atau Ibu sangat kecewa dengan kamu. Nah, berapa kali Ibu harus memberitahu kamu? Begitu ya. Itu contoh-contoh kata yang kalimat yang ada pada kontrol posisi membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Nah, kita juga di sini sering menempatkan diri sebagai teman ya. Anak-anak sering bersama gurau dengan kita, dengan ngobrol santai gitu. Tapi di sini ada negatif dan positifnya. Dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, ya. Terus tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Jadi kita kalimatnya dengan persuasi seperti, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Nah, ada positifnya, ada negatifnya. Positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contoh kata-katanya yaitu, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Ingat tidak semua bantuan ibu selama ini, gitu ya. Jadi lembut tapi mengarah kepada mengingatkan anak-anak kepada tindakan yang baik. Terus hal negatifnya dari posisi teman ini adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya. Murid menjadi tidak mau lagi berusaha. Siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lain, dan siswa akan tergantung pada guru tersebut. Jadi ketergantungan pada satu orang guru. Tidak sedikit kemungkinan kita juga sedang mengalami anak-anak itu ketika kita misalnya minta untuk masuk kelas, yang guru tersebut kebetulan bukan wali kelasnya, anak-anak begitu kan, ibu gurunya juga belum datang katanya gitu. Jadi itu benar-benar ketergantungan dengan satu orang guru saja. Terus kemudian posisi kontrol yang keempat sebagai monitor atau pemantau. Nah, sebagai monitor atau pemantau, posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang bisa diajukan biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Gitu ya. Jadi misalnya itu pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, ini ada posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini
posisi kontrol yang kelima ini yang harus kita bisa terapkan, yang lebih mempunyai nilai positif Bapak Ibu, ya, merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Gitu. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Nah, kita ada kerjasama dengan siswa. Anak-anak dilibatkan, ya, diajak bagaimana cara mereka bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, kata-katanya, contohnya misalnya di sini, apa yang kita yakini? Nah, di sini dimaksud dengan keyakinan kelas yang sebelumnya sudah kita buat bersama anak-anak di kelas. Misalnya kalau di kelas, nah kita juga bisa membuat keyakinan sekolah. Nanti kita sama-sama nih satukan visi, rencanakan ke depan bagaimana kita membuat keyakinan sekolah, gitu, agar itu dilakukan oleh semua warga sekolah yang ada. Terus kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi anak-anak didorong untuk mengetahui kesalahannya, menyadari kesalahannya, dan untuk bisa memperbaikinya. Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Jadi mereka itu diberikan pandangan, diberikan arahan untuk ke depan bagaimana anak tersebut bisa memperbaiki kesalahan dirinya. Seorang manajer tidak untuk mengatur perilaku siswanya, tetapi untuk membimbing murid agar dapat mengatur dirinya. Jadi, nah ini ya posisi manajer ini memang sulit untuk kita praktekkan secara langsung ya, secara otomatis ya. Tapi kita butuh proses, perlu waktu yang lama gitu untuk bisa berubah diri kita sebagai controlling bagi anak-anak gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan posisi kontrol manajer ini. Nah selanjutnya 5 posisi kontrol guru ini menurut yang dosen terdapat 5 posisi kontrol yang tadi sudah saya paparkan di awal. Tujuannya apa sih dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa ini? Yaitu untuk mencapai posisi manajer, ya, untuk mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Nah ini capaian akhirnya adalah bagaimana sih kita menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Gitu. Anak-anak merasa aman, merasa nyaman, gitu, dengan berada di kelas, dengan berada di lingkungan sekolah, gitu, selama pembelajaran berlangsung. Nah, ini keyakinan kelas, ya. Tadi pada restitusi kita harus menaikkan keyakinan kelas. Apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Yaitu nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Nah, itu ya. Jadi membutuhkan keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Tadi sudah dicontohkan ya, kalau peraturan itu tidak boleh bercanda di kelas misalnya. Nah, kalau keyakinan kelas lebih abstrak kata-katanya, misalnya kami meyakini kelas ketika belajar misalnya suasana harus tertib. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan surah pendapat. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas itu kita tidak
sendirian saja, tidak hanya guru yang menentukan, tapi kita harus melibatkan anak-anak dan kita minta pendapat kepada anak-anak tersebut apa yang akan kita yakini dalam kelas kita. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini disebut dalam kita meminta pendapat anak-anak. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Adapun langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas, satu, yaitu memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati kelas. Kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Nah, pada praktek yang sudah saya lakukan dengan anak-anak kelas 4 melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, itu anak-anak diberikan kertas dulu, diberikan kertas, nanti mencatat apa sih yang ingin mereka lakukan di kelas, terus kemudian apa hal positif yang harus mereka yakini gitu. Nanti ditampung oleh kita, diambil garis besarnya, kalau misalnya kalimatnya sama atau mirip itu kita bisa gabungkan, diambil satu gitu. Jadi nanti kita buat bersama-sama keyakinan kelas tersebut. Nah, terus meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Nah, ada siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, mendengarkan guru, dan datang tepat waktu. Nah, bisa disarikan menjadi dua keyakinan, yaitu, nah, kalau misalnya berjalan di kelas, mendengarkan guru, datang tepat waktu, itu bisa disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Berarti keyakinan kelasnya adalah saling menghormati tersebut, gitu, saling menghormati. Keyakinan-keyakinan ini kemudian dijadikan dasar untuk disepakati. Kalau misalnya contoh yang terlambat datang ke sekolah, berarti itu keyakinan kelasnya terkait disiplin waktu, gitu. Jadi lebih diabstrakkan, lebih kalimatnya lebih positif, gitu. Terus yang selanjutnya, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya guru dan siswa. Di sini harus ditandatangani ya guru dan siswa. Kebetulan yang dipasang di dinding itu ada tanda tangan ya dulu. Terus kemudian keyakinan kelas dapat ditempel di dinding. Nah, kelas akan mulai untuk dilihat. Jadi anak kita tempel sepakati. Malah kemarin-kemarin saya memberikan anak-anak itu kalung keyakinan kelas. Jadi anak-anak membuat kalung keyakinan kelas. Apa yang sudah dibuat di kelas kita itu dibuat kalung seadanya dari karton atau apa. Jadi setiap mau masuk kelas, anak-anak itu dipakai gitu kalung tersebut. Jika ada yang misalnya lupa atau tidak sengaja melakukan hal yang negatif, teman-teman lainnya yang mengingatkan gitu. Kita udah buat ini loh gitu. Jadi ada anak-anak yang sampai ke sana gitu, yang peduli, yang perhatian kepada teman-teman yang lain. Nah, di sini segitiga restitusi Bapak Ibu, ya, segitiga restitusi yang tadi sudah dibahas di awal ya. Segitiga tersebut dibagi menjadi 3 sisi. Satu, sisi menstabilkan identitas. Ya, sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal kepada ya karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dari itu ada identitas gagal, ada identitas sukses. Nah, di sini kita harus bisa menstabilkan identitas dulu. Contoh kalimat yang dapat digunakan kepada anak ya dalam sisi yang pertama yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, jadi kita tidak langsung kamu salah gitu. Ini berbuat kamu datang terlambat. Sudah tiba-tiba anak baru datang ke kelas bukannya diomong pelan-pelan, misalnya dijelaskan dengan baik-baik, kita sudah langsung ngegas, sudah langsung dengan suara tinggi. Kita harus tanya, kita harus meyakinkan anak itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Nah, Bapak tidak terlari misalnya untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, bukan anak itu bukan
dihukum dengan begitu ya, tapi disalahkan atas kesalahannya, tapi dicarikan solusinya di sini. Ketika anak fokus pada kesalahan, maka akan sulit untuk melakukan restitusi. Hal ini karena rasa bersalah menguras energi. Rasa bersalah berarti identitas gagal. Rasa bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu yang sudah tidak bisa diubah lagi. Ya. Yang kedua, di sini ada sisi validasi tindakan yang salah. Di sini kita mau validasi apa sih tindakan yang salah yang sudah kita lakukan, yang harus kita lakukan gitu pada hari itu. Di sini tindakan yang salah restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik, tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Jadi anak-anak itu tidak selalu melakukan kesalahan, tetapi pasti suatu saat atau misalnya di hari-hari tertentu anak-anak itu pasti ada nilai positifnya, ada nilai yang pernah mereka lakukan dalam hal baik gitu, tidak selalu setiap hari melakukan salah. Yang untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat berikut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dan ini ya gitu. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu, katanya alasannya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Nah, sisi yang ketiga terakhir di sini, sisi menanyakan keyakinan. Setelah melalui langkah 1 dan 2 di atas, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang dapat digunakan yaitu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Keyakinan positif ini tidak harus diterapkan di kelas, tapi di dalam keluarga juga kita harus terapkan ya. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Gitu, nanti ke depan, ya. Nah di sini akan ada contoh segitiga restitusi yang sudah saya buat bersama anak-anak. Silakan Bapak Ibu bisa menyimak dan melihat bagaimana proses segitiga restitusi itu. Nah di sini poin pertama adalah menstabilkan identitas. Kita menanyakan kepada anak, ya. Suaranya tidak. Menanyakan keyakinan Bapak Ibu, ya. Ya. Nah, itu contoh kasus yang pertama Bapak Ibu, datang terlambat ke sekolah ya. Contoh yang kedua yaitu kasus anak yang tidak mengerjakan PR ya. Nah, ini. Jadi dalam praktis ketika membuat anak itu bersalah tidak juga sebagai penghukum, tapi kita memposisikan diri sebagai manajer di sini ya. Jadi dengan melakukan segitiga restitusi tersebut ada menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu keyakinan kelas, menanyakan keyakinan kelas, sehingga mendorong anak-anak itu ke depannya untuk
memperbaiki kesalahan yang tersebut, terus bisa merubah, lebih bertanggung jawab lagi, lebih mandiri dan lebih disiplin lagi. Mungkin selanjutnya ada yang kita mau bahas atau misalnya sharing ya Bapak Ibu, silakan terkait paparan yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana ke depan kita melakukan penerapan segitiga restitusi ini ya. Jadi nanti saya punya rencana misalnya ke depan kita bagaimana sih menyepakati bersama gitu, karena semua tindakan-tindakan ataupun rencana sebagus apapun tidak akan bisa terwujud jika kita tidak ada kolaborasi ya, jika tidak ada kerjasama antara semua keluarga sekolah ya, guru, kepala sekolah, dewan guru, orang tua, juga tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekolah kita. Karena pada dasarnya kolaborasi adalah satu hal yang sangat penting yang harus kita sama-sama lakukan gitu, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan itu bisa terwujud, itu bisa terlaksana. Silakan Bapak Ibu ada yang mau menanggapi terkait pemaparan tadi, atau misalnya ada yang di kelas sudah melakukan keyakinan kelas bersama anak, atau hal apa yang pernah dialami pada kelas masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, langsung aja nih Ibu. Alhamdulillah apa yang telah Ibu paparkan atau sampaikan, mungkin kami di sini ada beberapa hal yang perlu kami tanggapi dan kami tanyakan terkait dengan tadi mungkin tugas dari guru penggerak ya, betul ya, alhamdulillah. Kalau menurut analisa kami mungkin Bu ya, sepanjang pembahasan Ibu yang disampaikan tadi, ini merupakan sistem atau cara yang harus kita laksanakan. Ini mungkin intinya dan sekolah ya sementara ini. Ya alhamdulillah kalau kita dengar dan cermati dengan begitu jelasnya dan begitu kita juga paham tentang kondisi sebagai guru, atau dalam istilahnya kita disebut manajer dan sekolah. Kalau istilah manajer itu di perusahaan gitu. Sekarang kita dari ke sekolah gitu ya Bu ya, istilah manajer dari perusahaan. Sekarang kita di sekolah mungkin ada kata yang sama, mungkin katanya sama, mungkin sama, tapi tidak apalah kalau memang itu sistem yang harus kita laksanakan di sekolah. Namun di sini kalau kita bicara dari intern sekolah, mungkin ibu-ibu juga lebih paham, lebih tahu tentang tadi karakter anak yang melekat pada dirinya masing-masing. Nah hal yang demikian mungkin yang harus kita amati, teliti dan kita respon dengan anak terkait dengan hal-hal yang tadi dibahas. Kalau menurut kami ya oke, memang bagus Bu ya, penerapan sistem yang harus kita laksanakan sebagai guru penggerak menjelang mungkin kurikulum atau pelajaran ini mungkin kurikulum merdeka Bu ya, sebenarnya yang harus dilaksanakan. Termasuk tadi kalau menurut hemat kami, kalau istilah dulu Bu ya, ini bagian dari metode kita berhadapan dengan anak. Cuma metode ini kan berbagai macam indikator yang harus kita pahami, termasuk dari faktor anak, sifat anak dan lain-lainnya di pengembangan dari metode tersebut. Namun ada beberapa hal tadi Bu ya, ya kadang-kadang kita berhadapan dengan anak tidak semudah yang sistem kita Bu ya, yang sistem kita harus laksanakan dengan fakta. Tapi itu perlu kita laksanakan, perlu kita terapkan.
Sedangkan tujuan kita belajar itu pada saat itu jam-jam tertentu ada materi yang harus kita sampaikan. Sementara begitu ya datang terlambat. Jadi kapan kita proses belajar mengajar yang tujuan atau membuat karakter si anak itu. Mungkin ini perlu waktu yang sangat luas sekali, dan mungkin mingguan ini atau hari ini setelah kegiatan belajar mengajar selesai baru kita mengarah ke sana. Soal datang otomatis kita baik waktu kita mau tidak mau kita harus laksanakan sesuai dengan Bapak Ibu, kerjasama atau kolaborasi. Kalau bisa kolaborasi bahasa istilahnya kita kerjasama yang bareng. Namun dalam hal ini kita juga perlu mendatang dengan orang tuanya Bu ya. Yang lebih tahu kan orang tuanya Bu. Kita berikan anak ke sekolah sementara orang tuanya di rumah mengabaikan. Jadi kita berkolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid. Kita harus sama-sama sosialisasikan kepada orang tua murid. Karena hal yang sepele yang pernah kita alami juga, orang tua datang ke sekolah, hal yang kata kita mau berperilaku negatif, karena kita sendiri belum benar Indonesia, belum benar, tapi ya arahan dan sasaran sistem begitulah tujuannya. Ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sesuai dengan sistem yang akan dilaksanakan di ajaran baru atau kurikulum merdeka ini. Karena ibu di sini sebagai guru, sebagai penegak pemimpin, insya Allah apa yang disampaikan sama ibu, yuk kita sama-sama apa yang akan kita kerjakan, yang akan kita kolaborasi agar dan sekolah dengan pihak orang tua dan murid. Ya, mungkin itu harapan kami mendorong, mudah-mudahan dengan melihat semangat ibu sebagai guru penegakan dan sangat selalu sekali ibu mulia dan sehebat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Mungkin di sini saya sedikit meluruskan ya Bapak terkait apa yang tadi Bapak sampaikan. Untuk kenaikan sertifikat restitusi ini kita tidak meminta waktu proses KBR Pak. Kita tidak laksanakan pada waktu proses pembelajaran berlangsung. Kita hanya menangani anak-anak yang mempunyai kasus dengan masalahnya masing-masing. Tidak setiap hari anak itu ada kasus, ya. Dan misal itu tadi yang sudah saya sampaikan itu salah satu contoh, ya. Ada 2 kasus. Yang pertama misalnya anak yang datang terlambat sekolah. Yang kedua anak yang tidak sempat mengerjakan PR padahal hari itu kalau sudah terkumpul. Gitu. Jadi kita bisa mencari waktu dengan memanggil anak, misalnya dengan ngobrol secara dua mata dengan anak gitu ya, maksudnya dari hati ke hati gitu. Jadi di sini tidak harus setiap hari kita terapkan ke anak dengan aktivitas kegiatan belajar mengajar kita di kelas, dan proses tersebut bisa dilakukan misalnya di luar. Kapan nih ada anak yang melakukan misalnya kesalahan atau ada anak yang melanggar peraturan yang sudah kita buat misalnya, kita baru bisa tindak dengan menerapkan segitiga restitusi tersebut gitu. Jadi tidak tiap hari kita menerapkan restitusi tersebut sehingga mengganggu apa yang tadi sudah Bapak sampaikan. Kapan kita mau belajarnya? Kalau kita misalnya menerapkan itu, gitu. Ini bukan pembelajaran, tapi ini ada sebuah segitiga restitusi ini cara untuk menanamkan budaya positif kepada anak. Dengan kita tidak marah-marah kepada anak, dengan kita tidak menghukum anak, dengan kita tidak membuat merasa bersalah kepada anak, gitu. Tapi di sini kita berusaha untuk mengontrol diri kita sebagai manajer. Betul kata Bapak, seperti yang kita ketahui, manajer itu terutama di perusahaan, tetapi di sini dipakai di sekolah. Ya memang manajer, dari katanya saja kita sudah, ya manajer itu sebagai controlling. Kita bagaimana memanage diri kita supaya kita itu tidak terbawa emosi dengan kesalahan-kesalahan anak yang dibuat, yang dilakukan anak gitu. Jadi sekali lagi, jadi penerapan segitiga restitusi ini diterapkan tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar di kelas gitu, dan juga tidak setiap hari kita lakukan. Ini diterapkan dan dilakukan hanya
pada anak yang memiliki masalah atau kasus. Jadi kita cara menanganinya seperti itu dengan menanyakan apa tadi? Apa? Yang pertama tadi menstabilkan identitas, betul ya. Menstabilkan identitas itu dengan menanyakan kenapa terlambat, misalnya kenapa tidak mengerjakan PR, gitu ya. Terus yang kedua, memvalidasi itu, memvalidasi tindakan yang salah, divalidasi apakah anak ini sudah melakukan kesalahan, dengan apa nanti anak akan diarahkan kepada apa yang akan anak perbaiki ke depannya. Gitu. Yang terakhir yaitu dengan menanyakan keyakinan kelas. Nah tentunya di kelas kita masing-masing sudah mempunyai kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, ya. Nah tanyakan keyakinan kelas apa sih yang sudah melanggar, gitu ya. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas apa? Apakah disiplin waktu, ada saat tidak bertanggung jawab, seperti itu. Nah itu hanya contoh penerapan ketika kita menangani masalah kasus yang terjadi pada anak. Bagaimana Bapak, bisa diterima? Terima kasih ya. Ada lagi yang lain? Atau sudah dicukupkan? Cukup? Dari Ibu? Ya, kalau begitu kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam pemaparan tadi saya kurang sempurna, pastinya Ibu ada. Kemudian sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu sudah berkenan hadir meskipun dalam situasi libur, ya. Saya sangat bersyukur support dari Bapak Ibu sangat berharga buat saya. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucapkan doa alhamdulillah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Tedasina. Ini Tedasina datang terlambat ya. Ya tidak apa-apa ya. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya saya sebetulnya malu datang terlambat. Ya tidak apa-apa ya. Tedasina sudah bagus. Sudah masih mau datang ke sekolah. Hanya saja tidak tepat waktu. Nah Tedasina datang terlambat ke sekolah pasti punya alasan ya kan? Saya tidur semalam masih oh seperti itu. Sekarang Tedasina tidak tahu kesalahannya yang dilakukan pada hari ini. Tidak kenapa ya? Kira-kira keyakinan kelas apa sih yang dilanggar oleh Tedasina? Tidak disiplin waktu. Tidak disiplin waktu. Menurut Tedasina disiplin waktu itu penting tidak? Penting ya. Nah sekarang tindakan apa ke depannya yang harus dilakukan oleh Tedasina? Tidak akan mengulangi seperti awal lagi. Ya, bagus. Itu kawan Tedasina berarti sudah mengetahui kesalahan Tedasina dan tidak akan mengulangi kembali. Silakan sekarang bergabung bersama teman-teman yang lain, tapi sesuai dengan kesepakatan kelas kita, siapa yang datang terlambat harus membaca doa sendiri, ya. Pagi Tenajwa. Pagi Bu. Ibu perhatikan dari tadi Tenajwa sibuk sendiri. Emang sedang mengerjakan apa kan? Ya Bu, saya sedang mengerjakan tugas saya. Oh, tidak apa-apa. Semua orang pasti akan melakukan kesalahan. Ya Bu, saya lupa mengerjakan tugas dari Ibu semalam. Ya, hari ini Tenajwa sudah mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh Tenajwa. Ya Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan mengerjakan tugas dari Ibu. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Tenajwa langgar?
saya tidak bertanggung jawab terhadap tugas saya. Menurut Teh Najwa, bertanggung jawab terhadap tugas itu penting tidak? Ya penting Bu. Ya, kalau itu penting, apa tindakan yang akan dilakukan Teh Najwa ke depannya? Kedepannya saya akan bertanggung jawab terhadap tugas saya dan menjadi anak yang mandiri. Kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk lebih Alhamdulillah, tadi kita sudah melaksanakan pemaparan dari guru penggerak. Kita semua sudah menerima, mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru penggerak tadi. Kita harapannya ke depan kita mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Bu Mulyana. Jadi sekolah kita ini mau dibawa kemana? Tadi sudah dipaparkan, kita harus bisa mengikutinya dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama-tama mungkin kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mulyana sebagai guru penggerak. Banyak hal yang kami lakukan, banyak kesalahan gitu. Ternyata sudah dibahas, oh ternyata sistem yang sekarang harus dilaksanakan itu sebaik baik dan mungkin efisien, dan di sini mungkin perlu waktu, ya betul-betul penanganannya harus serius terkait dengan karakter anak atau sifat anak yang harus kita betul-betul benahi. Sasarannya tetap sasaran pendidikan ini berubah karakter anak yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, apa yang disampaikan insya Allah mungkin kami selaku guru atau pengajar dan ada bapak-bapak, yuk nanti kita kerjasama bareng-bareng. Kerjasama ini mungkin ada bahasa kolaborasi tadi, bukan hanya ini dalam sekolah, tetap kita harus pendekatan kepada orang tua wali muridnya, karena mungkin orang tua wali murid yang lebih tahu tentang situasi dan kondisi keluarga yang dirasakan oleh anak. Ya kan? Kedepannya kita lebih baik lagi. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Penggerak yang telah bertugas menyampaikan sistem yang ingin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah,